Silahkan masuk. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya adalah Profesor Dr. Wahyono, Sarjana Utama Apoteker. Kemudian istri saya adalah seorang apoteker juga, yaitu Dr. Randa Sri Hastutiningrum, Master Kesehatan Apoteker. Saya mempunyai 3 anak yang sudah lulus semua dari UGM. Yang pertama adalah Ersta Yuniar Kurniawan, Sarjana Teknik. Kemudian yang kedua adalah Dr. Gigi Swesta Yulia Dewi, Master Sains. Kemudian yang ketiga adalah Dr. Gigi Drita Maya Hapsari. Semuanya sudah berkeluarga semua. Yang pertama tadi dapat apoteker yang menjadi dosen di UGM. Kemudian yang kedua itu menantu saya kerja di Pertamina. Kemudian yang ketiga menantu saya kerja di perusahaan PP. Karena saya mempunyai idola Pak Lek saya yang dosen di UGM juga, sehingga saya tertarik untuk menjadi dosen. Kebetulan saya diterima di Fakultas Farmasi UGM, sehingga saya melanjutkan karir saya ingin menjadi dosen, dan itu juga didukung oleh istri anak-anak saya. Farmasi bahan alam kita tekuni, saya tekuni karena saya tertarik kepada tanaman-tanaman obat yang berkhasiat. Kita tahu bahwa Indonesia melimpah itu bahan tanaman yang berkhasiat, dan saya tertarik untuk mengetahui senyawa apa yang ada di dalam tanaman itu dan berkhasiat, sehingga sampai sekarang, sampai pensiun ini, saya menekuni tentang bidang ekstraksi dan isolasi tanaman obat. Gama Optima itu sebetulnya tadinya adalah proyek dari fakultas kerjasama dengan bagian biologi farmasi, bagian farmakologi, dan bagian dari kimia. Kemudian kita agak kesulitan koordinasi, kemudian kita membuat produk-produk sendiri di bagian biologi farmasi itu, seperti Gamaflu, Gamapas, tentunya kerjasama dengan pabrik obat, dalam hal ini adalah PT Swayasa Prakarsa, yang akan memproduksi dan menjual atau mengedarkan. Kalau kerjasama dengan beberapa bagian itu yang susah adalah koordinasinya, sehingga yang produk yang kedua, Gamaflu, itu adalah bagian biologi farmasi sendiri, saya sebagai ketuanya. Kemudian itu sudah diproduksi dan diedarkan. Kemudian Gamapas tentu saja izinnya sudah, namun belum berproduksi karena ada pandemi ini. Perkembangan bahan alam di Indonesia sangat pesat sekali. Banyak peneliti-peneliti ke arah penelitian bahan alam, bahan tanaman, ya, sehingga saat ini sudah banyak penelitian-penelitian yang dimuat di dalam jurnal-jurnal yang bereputasi. Tentu saja terus digali, ya, bahan alam yang ada di Indonesia. Artinya penelitian-penelitian harus digalakkan, karena masih banyak bahan alam atau tanaman obat yang belum diteliti atau bahkan belum pernah diteliti, ya, sehingga
tantangan bagi kita untuk melakukan penelitian. Pengalaman yang terkesan di dalam mengajar atau sebagai dosen di Fakultas Farmasi adalah ketika kami disuruh oleh pimpinan menyiapkan usulan-usulan alat-alat OECF yang hari itu harus masuk, sehingga saya ngelembur sampai pagi bertiga sama Prof. Giarjo, Prof. Sudarsono, sehingga tengah malam saya disusul oleh istri saya untuk pulang. Kemudian saya akhiri di situ, tidak berhenti di situ, sampai di rumah saya tidak boleh tidur di kamar, sehingga saya tidur di kursi. Tentu saja karirnya mulai dari awal. Kalau untuk kenaikan pangkat, biasanya yang paling sulit adalah bidang penelitian. Kalau pengabdian dan pengajaran itu saya kira sudah cukup. Sehingga bagi saya sendiri tentu saja kita harus menyiapkan banyak penelitian untuk naik pangkat itu. Sukanya tentu saja kita bangga ya bisa mengkoordinir teman-teman, tentu saja dengan dana yang kecil sekali zaman dulu berbeda dengan sekarang, termasuk gajinya juga, dekan, wakil dekan, ketua bagian itu kecil-kecil, tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakan dan melakukan penelitian juga kecil-kecilan sehingga fakultas bisa maju, kita juga ikut andil di sana. Keluarga sangat mendukung sekali, anak, istri, dan memaklumi juga karena gaji kita kecil zaman dulu. Kalau sekarang sudah lumayan ya, kalau zaman dulu kecil sekali. Itu didukung juga oleh istri juga PNS, kerja sampingan apotek, saya juga kerja sampingan di apotek, sehingga dapur tidak bergoyang gitu ya, sehingga jalannya bisa mulus. Perkenalkan, nama saya Ersta Yuniar Kurniawan, sarjana teknik. Saya alumni dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada. Saya putra pertama Bapak Wahyono. Kesan Bapak selaku dosen farmasi UGM ya, bahwa Bapak itu sangat berdedikasi tinggi dengan kampusnya, dengan pekerjaannya. Jadi kadang-kadang Bapak sampai membawa ya hasil koreksian atau pekerjaan-pekerjaan dari kantornya itu, karena di kantor mungkin nggak selesai ya. Jadi di sela-sela waktu luang di rumah beliau masih menggarap tugasnya. Saya istri dari Bapak Wahyono, nama saya Sri Hastuti Ningrum, Dokter Anda, apoteker MKes ya. Terus putra saya 3 orang. Yang pertama Ersta Yuniar Kurniawan, yang kedua Swista Yulia Dewi, yang ketiga Drita Maya Hapsari. Ketiga-tiganya sudah berumah tangga semua, dan cucu saya ada tiga anak laki-laki semua ya. Kesan saya terhadap Bapak yaitu sebagai dosen, sebetulnya Bapak itu termasuk ya rajin bekerja, juga disiplin, dan juga cukup bertanggung jawab terhadap pekerjaannya maupun juga terhadap pembimbingan anak didiknya ya. Dan Bapak dulu juga pernah menjabat sebagai 2 kali dekanat. Otomatis saya juga sangat akrab dengan keluarga besar, dengan dekanat pada saat itu ya. Kesan
saya terhadap Bapak. Sebenarnya Bapak itu cukup dekat dengan anak-anak. Waktu itu anak-anak saya masih kecil, mesti selalu tiap tahun kita piknik keluar kota, karena anak-anak sukanya mesti mengajak piknik keluar kota ya. Terus kalau sekolah waktu SD dan SMP juga mengantar anak-anak, otomatis dia pada waktu itu mengantar jam 6:30 kurang sudah berangkat langsung ke fakultas, otomatis gasek sampai di fakultas ya, jadi pagi-pagi. Bapak itu juga sangat mendukung terhadap kegiatan saya. Kegiatan saya setelah pensiun itu kan saya juga PKK dan juga lomba masak mewakili dari kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai DIY. Terakhir saya lomba tingkat nasional di Jakarta. Jadi Bapak selalu mendukung, yaitu membuatkan, ngetikkan resepnya, membuatkan tempelannya, yang saya yang masak sama timnya. Jadi tidak pernah dileki, otomatis yang namanya masak itu mesti tombok ya kan, mesti tombok, mesti beli alat-alat baru dan sebagainya. Jadi mengenai kegiatan-kegiatan saya, Bapak nggak pernah melarang, tapi mendukung, yaitu di PKK dan lain-lain. Jadi sama Bupati, Bu Camat saya sering dicari gitu bersama-sama ya. Hobi saya dari kecil nih sebetulnya adalah memelihara burung. Suka dukanya memelihara burung itu, kalau tidak terbang ya mati. Namun kita tiap hari mendengar kesegaran dari suara-suara burung. Kemudian setelah tua, olahraganya atau hobi saya tidak boleh main tenis atau main voli, tapi sekarang adalah bersepeda bersama-sama dengan lansia yang umurnya mulai dari 65 sampai 80. Anggotanya ada 20 orang setiap satu pagi. Moto hidup saya adalah ketekunan menjadi salah satu kunci untuk kesuksesan. Lingkungan kerjanya sangat mendukung, kemudian kawan-kawan kita, pegawai-pegawai kita juga baik-baik semua, meskipun dengan gaji yang terbatas waktu itu, tapi sekarang tentu saja sudah lumayan, sudah banyak tunjangan-tunjangan dari pemerintah ya. Penelitian juga mulai berkembang di Fakultas Farmasi, sehingga Fakultas Farmasi kita bisa tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Generasi penerus setelah saya, tentu saja pesan saya, ya kalau mendalami sesuatu ya yang sedalam-dalamnya. Jangan seperti tukang kijing yang pandai titik-titik itu ya. Jangan sampai dosen itu titik-titik iso, sehingga ilmunya tidak bisa mendalam sampai dalam sekali, sehingga jenjang guru besar itu tentu saja mencerminkan ilmu yang ditekuni.